Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat Bu. Sudah sehat dulu. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu meminta kalian untuk melihat keadaan kelas kalian. Apakah di kelas kalian ada sampah ataupun plastik-plastik yang sudah tidak terpakai, segera kalian buang ke tempat sampah ya. Iya Bu. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, Ibu meminta untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa pada pagi hari ini, ya. Iya Bu. Silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi Bu. Tiga. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Baik Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian waktu selama 10 menit untuk membaca buku terlebih dahulu ya. Siap Bu. Silahkan membaca. Oke. Anak-anak, kalian sudah selesai membacanya kan? Sudah Bu. Nah, kalau kalian sudah membacanya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Iya Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Anita Bu, Anita. Oh, Anita. Kenapa Anita tidak hadir? Izin Bu, sakit Oh, perut. sakit perut. Kasihan sekali ya. Iya Bu. Kita doakan semoga Anita cepat sehat ya. Amin. Nah anak-anak, Ibu akan bertanya kepada kalian. Minggu kemarin kalian belajar tentang apa materinya? Tentang cerpen Bu. Oh, cerpen. Nah, cerpen itu apa? Saya Bu. Saya Bu. Kalau menurut saya cerpen itu cerita pendek yang dibaca buat satu kali duduk Bu. Nah, benar yang dikatakan teman kalian. Adakah teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Saya Bu. Iya. Cerpen adalah cerita pendek yang dibacakan satu kali duduk. Panjang katanya 10.000. Ya, benar dikatakan teman-teman kalian ya. Nah, benar kalau cerpen itu adalah cerita pendek yang ditulis dengan panjang katanya 10.000. Kalian benar-benar sudah paham ya tentang cerpen itu apa, kemudian ciri-cirinya cerpen itu seperti apa. Nah, kita akan membahas pelajaran yang baru hari ini, yaitu tentang puisi. Nah, kalian suka puisi bukan? Suka Bu. Nah, apa itu puisi? Silakan kalian lihat pada layar laptop yang terdapat di hadapan kalian. Terdapat kompetensi dasar yang akan kita capai bersama. Yang pertama 3.17 menganalisis unsur pembangunan puisi yang meliputi diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama, tipografi, tema atau makna, rasa atau feeling, dan juga amanat. Selanjutnya 4.17 menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya yang meliputi tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan juga perwajahan. Selanjutnya tujuan yang akan dicapai adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menganalisis unsur pembangun puisi, yang kedua menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi, dan yang ketiga menampilkan puisi yang telah dibuatnya atau yang telah ditunjuk oleh guru di depan kelas sebagai praktek berbicara. Kalian lihat di layar laptop ini terdapat gambar siapa saja ini? Itu penyair Bu ya. Iya. Siapa namanya? Salah satunya ada Khairil Anwar Bu. Ya. Kalau yang di sebelahnya siapa? Satunya siapa ya Bu? Kurang ini ya. Kurang tahu Bu. Paham ya. Dia adalah W.S. Rendra. Kan karya-karyanya sudah banyak yang dibukukan.
kan, gitu kan. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, menurut kalian puisi itu apa? Kalau menurut saya puisi itu suatu karangan bebas yang di dalamnya mengandung kata-kata yang indah gitu, Bu. Oh gitu ya, boleh. Nah, pada puisi terdapat unsur-unsur pembangun dari puisi itu ada 2. Kalian tahu tidak? Nggak tahu, Bu. Nah, tidak tahu. Nah, unsur pembangun dalam puisi itu terdapat 2, yaitu unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu ada 2 unsur lagi, yaitu unsur fisik dan juga unsur batin. Saya mau nanya, Ya. unsur intrinsik puisi itu apa saja, Bu? Yang bagus itu. Nah, ibu akan menjawab ya. Unsur intrinsik itu unsur yang terdapat dalam puisi. Jadi, unsur intrinsik kan tadi sudah ibu jelaskan bahwa terdapat 2 unsur lagi nih, unsur fisik dan juga unsur batin. Kalau unsur fisik itu berupa diksi, imaji, kata konkret, terus gaya bahasa, terus ada irama dan juga topografi atau perwajahan. Sedangkan untuk unsur-unsur yang unsur batin, nah tadi kan ada diksi, ada imaji, kata konkret, gaya bahasa, topografi dan atau perwajahan. Nah sekarang ibu mau tanya, diksi itu apa menurut kamu? Diksi itu pemilihan kata ya, Bu? Ya benar. Kemudian kalau gaya bahasa? Kalau gaya bahasa itu penggunaan bahasa yang bersifat seolah menghidupkan puisi, Bu. Ya benar. Jadi benar yang dikatakan teman kalian. Tadi teman kalian sudah menjelaskan tentang diksi dan juga gaya bahasa. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang diksi. Apa imaji? Imaji itu merupakan unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Penggunaan indera manusia kan ada indera penglihatan, penciuman, perabaan, terus masih banyak lagi kan. Nah selanjutnya ada rima atau irama. Rima atau irama itu persamaan bunyinya baik pada akhiran maupun di awalan maupun di tengah ya. Nah selanjutnya itu ada topografi atau perwajahan. Topografi atau perwajahan ini merupakan bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata-kata baik di tepi kiri ataupun kanan, dan juga dia tidak memiliki pengaturan baris. Nah tadi kan masih unsur yang fisik ya. Nah selanjutnya ada unsur batin. Unsur batin itu meliputi 4 ya. Ada tema, ada rasa, nada atau suasana, dan juga amanat. Nah untuk tema ini merupakan landasan dan garis besar dari isi puisi ya. Selanjutnya ada rasa. Rasa itu merupakan sikap dari seorang penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisi tersebut ya. Selanjutnya ada nada atau suasana, merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Selanjutnya ada amanat. Amanat atau maksud ataupun tujuan itu merupakan pesan yang terkandung di dalam puisi. Udah. Nah, anak-anak, menurut kalian bagaimana cara agar dapat berbicara atau membacakan puisi dengan baik yang benar? Menurut kamu bagaimana? Kita harus punya sikap berani Ya, dan juga kita harus menghayati puisi yang akan kita bacakan. Nah, ya, terima kasih Amel. Ibu akan menambahkan ya, pada saat akan praktik berbicara di depan kelas, usahakan kalian tidak gugup ya. Benar kata teman kalian, harus berani. Kemudian suara kalian juga harus terdengar luas sampai ke belakang. Selanjutnya kalau ada kata-kata yang salah, kalian berhenti sejenak, tarik nafas terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan lagi. Nah, pada saat penampilan di depan kelas, saat membacakan puisi itu, kalian juga harus menghayati. Kemudian kalau syairnya ada yang sedih, kalian mimik mukanya itu juga berusaha untuk terlihat sangat menghayati dengan sedih, bahkan bisa mengeluarkan air mata, seperti itu ya. Nah kalau begitu, karena kalian sudah paham, ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan kelas, berbicara di depan kelas ya, untuk mencontohkan cara membacakan puisi yang baik ya. Nah
Ibu sudah mempunyai contoh puisinya, silahkan kamu baca, kemudian kamu segera ke depan kelas untuk mempraktekannya. Ya, dipersilakan. Puisi yang berjudul Aku dari karya Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kamu rayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang, menerjang luka, dan bisa ku bawa. Berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Bagus sekali ya yang disampaikan oleh teman kalian. Menurut Jeffrey, penampilan dari Amel bagaimana? Berikan komentar kamu. Sudah cukup baik, Bu. Hanya saja menurut saya cara membacanya sangat cepat. Lalu? Tidak ada lagi? Intonasinya kurang. Ya. Baik, terima kasih Jeffrey. Nah, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Amel. Tadi sudah lihat penampilan dari teman kalian Amel ya. Nah, menurut ibu merasa kurang puas akan penampilannya. Jadi, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah, sekarang catat di buku kalian masing-masing. Tugasnya yang pertama adalah kalian harus mencari puisi yang kalian sukai. Temanya bebas. Kemudian kalian harus menganalisis unsur intrinsiknya yang ada di dalam puisi tersebut. Tugas selanjutnya, yang kedua, puisi yang telah kalian cari harus kalian hafalkan. Dan minggu depan kalian akan melakukan praktik berbicara di depan kelas seperti teman kalian tadi. Penampilannya no teks ya, tanpa membawa catatan kecil. Nah, anak-anak, untuk tugas minggu depan, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Iya, Bu. Nah, kalau tidak ada yang ingin kalian tanyakan, apakah kalian sudah benar-benar paham? Sudah. Nah, kalau kalian sudah paham, ibu akan mengulas kembali pelajaran yang tadi. Nah, puisi itu apa? Puisi itu karangan bebas yang isinya ada keindahan kata. Ya, boleh. Kemudian terdapat berapa unsur dalam puisi? Ada 2 unsur, Ya. intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, baik. Unsur intrinsik apa aja? Tahu? Unsur intrinsik. Nah, ayo lanjutkan, apa lagi? Unsur intrinsik itu ada tema, rasa, nada, Ya, kemudian amanat, ya, kemudian gaya bahasa, ya. rima, imaji, sama kata kosong. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, berhubung jam pelajaran kita sudah selesai, ibu meminta salah satu dari kalian untuk membacakan kesimpulan pada hari ini. Ya, silakan, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ya. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini, puisi merupakan karya sastra yang berisi ungkapan perasaan dari seseorang penyair dengan menggunakan bahasa yang bermakna sematis. Puisi juga memiliki 2 unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, rasa, nada, amanat atau tujuan, diksi, gaya bahasa, rima, imajinasi, juga kata konkret. Sedangkan unsur ekstrinsik drama meliputi unsur biografi, unsur nilai, dan unsur sosial. Kepada Jeffrey sudah memberikan kesimpulan pada hari ini ya.
Nah, karena jam pelajaran kita sudah habis, Ibu meminta untuk ketua kelasnya memimpin doa pulang terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu, silakan. Baik. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Iya, Bu.